Satu pengumuman resmi yang dirilis PT Taspen Persero dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak pensiunan berhenti sejenak untuk mencermati isinya, bukan karena nominalnya kecil, bukan pula karena prosesnya rumit, melainkan karena adanya ketentuan administratif yang menjadi penentu waktu pencairan hak pensiun. Selama ini tidak sedikit pensiunan yang beranggapan bahwa pencairan rapel dan penyesuaian gaji akan berjalan otomatis tanpa perlu perhatian khusus. Namun Taspen menegaskan bahwa di balik sistem pembayaran yang tertata rapi, terdapat tahapan validasi data dan prosedur berjenjang yang harus dipenuhi agar hak dapat disalurkan tepat waktu. Jika satu elemen data belum sinkron, baik itu rekening, identitas maupun riwayat kepegawaian, maka pencairan bukan dibatalkan, melainkan ditunda hingga proses verifikasi selesai. Tanggal acuan nasional 30 Hunto-Zatio 2026 sebagai tanggal acuan nasional untuk perhitungan rapel dan penyesuaian gaji pensiunan ASN TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Taspen menegaskan bahwa tanggal tersebut bersifat final dan mengikat, bukan sekedar rencana yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan penetapan ini, tidak ada lagi ketidakpastian terkait dasar, keperhitungan maupun keabsahan kebijakan. Pencairan dilakukan bertahap, bukan karena dana tidak siap pencairan. Rapel dan penyesuaian gaji dilakukan secara bertahap, namun Taspen memastikan bahwa mekanisme ini bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup untuk menjamin seluruh hak pensiunan. Proses bertahap diterapkan semata-mata untuk menjaga ketelitian dan akurasi penyaluran. Setiap data pensiunan diverifikasi secara cermat untuk menghindari kesalahan transfer, kekeliruan nominal maupun masalah hukum di kemudian hari. Lebih baik sedikit, lebih lama tetapi tepat sasaran menjadi prinsip utama dalam penyaluran dana pensiun. Rapel dan kenaikan gaji tidak seragam. Taspen juga menjelaskan bahwa besaran rapel tidak sama untuk setiap pensiunan. Seluruh perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem berdasarkan golongan terakhir masa kerja serta gaji pensiunan masing-masing individu. Sebagian pensiunan akan menerima rapel dalam jumlah tertentu, sementara lainnya bisa memperoleh nominal yang lebih besar. Semua perhitungan dilakukan secara objektif dan tercatat dalam sistem resmi negara. Pencairan dilakukan langsung ke rekening yang terdaftar. Tidak ada kewajiban datang ke kantor Taspen. Tidak ada biaya administrasi, dan tidak ada permintaan dokumen tambahan, kecuali jika terdapat perubahan data yang belum diperbarui. Taspen juga mengeluarkan peringatan tegas terkait maraknya penipuan. Pihak Taspen tidak pernah meminta kode OTP, PIN password maupun biaya dalam bentuk apapun. Informasi resmi hanya disampaikan melalui aplikasi Taspen Mobile, situs resmi Taspen. Remutasi rekening bank jika dana belum masuk. Ini yang perlu dipahami. Apabila setelah waktu pencairan saldo belum berubah, Taspen meminta pensiunan untuk tetap tenang. Hal tersebut tidak berarti hak dihapus atau dikurangi. Pencairan dilakukan berdasarkan sinkronisasi data dari instansi asal masing-masing, baik BKN Mabes TNI maupun Mabes Polri. Jika data belum sepenuhnya sinkron, pencairan akan menyusul pada tahap berikutnya. Setelah validasi selesai, negara hadir untuk para purna abdi. Taspen menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan para pensiunan. Penyesuaian gaji dan rapal diharapkan dapat membantu menjaga daya beli dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari para purna abdi dan keluarga mereka dengan mekanisme yang transparan, terukur dan dapat dipantau. Taspen mengajak seluruh pensiunan untuk memastikan data tetap aktif, memantau informasi resmi, serta tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan 30 September 2022 menjadi penanda kepastian. Rapel dan penyesuaian gaji bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebijakan resmi yang pelaksanaannya terus dikawal secara nasional. Jadi bisa dibilang, ini kepastian bukan harapan kosong. Dana rapel ini adalah bentuk nyata komitmen negara kepada para purna bakti, baik itu pensiunan ASN TNI maupun Polri. Semua yang dulu menghabiskan masa produktifnya buat negara, sekarang haknya benar-benar diperhatikan. Di tengah kondisi ekonomi yang serba dinamis, harga kebutuhan naik, biaya hidup makin terasa, kabar ini jelas jadi angin segar. Bukan cuma soal uangnya, tapi soal pengkakorsin dan kepenghargaan dari negara yang menarik. Cakupan penerima dana rapel ini luas banget. Pemerintah memastikan nggak ada yang berhak tapi terlewat. Bukan cuma pensiunan aktif yang masih rutin terima gaji bulanan, tapi juga para janda dan duda pensiunan. Negara tetap hadir buat keluarga yang ditinggalkan, bahkan anak yatim, piatu yang secara hukum tercatat sebagai ahli waris juga masuk dalam daftar penerima. Semua sudah terdata rapi di sistem Taspen. Dari Sabang sampai Merauke, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi, tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih.
Semuanya dihitung proporsional sesuai aturan. Sekarang kita bahas soal pencairannya. Karena ini yang paling sering ditanya. Kabar baiknya pemerintah sudah menerapkan sistem digital yang jauh lebih ramah lansia. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu lagi capek-capek datang ke kantor. Taspen antre panjang di kantor pos, atau bolak-balik ke bank dana rapat langsung ditransfer, otomatis ke rekening yang biasa dipakai. Untuk terima gaji pensiun bulanan, sistem direct deposit ini dibuat supaya pensiunan nggak kelelahan secara fisik, cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking atau aplikasi mobile banking di HP, praktis, aman, dan transparan. Ini bukti kalau pelayanan publik sekarang makin modern dan makin menghargai kenyamanan para pensiunan. Tapi jangan heran, kalau nominal yang diterima tiap orang beda-beda, ini bukan kesalahan, bukan juga ketidakadilan. Besar dana rapel memang dihitung berdasarkan beberapa variabel teknis. Pertama, gaji pokok terakhir, sesuai golongan dan pangkat saat masih aktif. Kedua, jumlah bulan, keterlambatan sejak aturan kenaikan gaji berlaku. Ketiga, adanya tunjangan keluarga atau tunjangan pangan yang ikut disesuaikan. Jadi wajar kalau pensiunan golongan IFA nominalnya beda dengan golongan I. Semua perhitungan ini dilakukan sistem komputer Taspen, bukan manual, jadi minim kesalahan. Dan kalau mau cek rinciannya itu bisa lewat aplikasi, Taspen mobil ataukah bisa. Nah, ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar, yaitu proses autentikasi atau verifikasi diri. Ini wajib, tujuannya simpel, memastikan dana negara benar-benar diterima oleh orang yang masih hidup dan berhak. Autentikasi bisa dilakukan lewat pemindaian wajah di aplikasi HP atau datang ke bank mitra kalau ada kendala teknis. Kalau autentikasi ini terlewat atau gagal dilakukan dalam periode tertentu, sistem akan menunda pencairan, bukan menghapus, jadi bukan haknya hilang. Tapi tahanan sementara demi keamanan, karena itu sangat disarankan keluarga atau pendamping ikut membantu, memastikan status autentikasi Bapak Ibu selalu aktif, supaya dana lancar tiap bulan. Di tengah kabar baik ini, kita juga harus tetap waspada. Setiap ada pencairan dana besar, biasanya penipu ikut bermunculan. Ingat baik-baik, petugas Taspen atau bank tidak pernah minta PIN, ATM kode OTP atau minta transfer biaya administrasi. Semua potongan sudah otomatis lewat sistem. Kalau ada telepon atau pesan mencurigakan yang ngaku-ngaku dari Taspen, langsung abaikan, jangan diladeni. Laporkan kalau perlu. Jangan sampai uang yang sudah ditunggu lama malah hilang karena kelalaian. Gunakan dana rapel ini dengan bijak, prioritaskan kesehatan, kebutuhan pokok, dan tabungan. Ini bukan sekedar uang tambahan, tapi simbol kehormatan. Pemerintah paham betul inflasi dan harga kebutuhan yang terus naik, jadi dana ini dirancang untuk bantu daya beli pensiunan tetap stabil, bahkan secara nasional. Kebijakan ini juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi daerah karena konsumsi dari sektor pensiunan punya peran penting dalam perputaran uang di masyarakat dalam proses distribusinya. PT Taspen bekerja sama dengan banyak bank nasional dan daerah. Jadi kalau ada yang belum masuk, sementara teman lain sudah terima, jangan panik. Transfer dilakukan bertahap atau bergelombang supaya sistem perbankan tidak overload. Dalam PMK nomor 22 2020, ya kalau yang ingin tahu bagaimana apa pemotongan pajak terhadap gajinya, ketiga ke kapan lagi Pak? Kemudian yang kedua ada tunjangan kinerja, di mana tunjangan kinerja ini menjadi salah satu komponen dari penghasilan ASN yang bisa dibilang menyebabkan adanya disparitas gitu ya di kalangan ASN sendiri. Kalau kita melihat di sosial media, mungkin ada istilah-istilah yang apa ASN, sultan dengan jelata, dan sebagainya. Tapi memang karena ada perbedaan dari penetapan tunjangan kinerja itu, di mana kalau kita lihat di prosesnya perbedaannya ya untuk penetapan tunjangan kinerja di pusat, prosesnya adalah, jadi dia harus memiliki instansi, terus memiliki nilai RB, kemudian harus memiliki evaluasi jabatan, kemudian mengajukan kepada Menpan sebagai yang nantinya akan memprakarsai gitu ya, perpres untuk tunjangan kinerja dari instansinya, lalu presiden yang akan nanti menetapkan perpres dari tunjangan kinerjanya. Jadi, tanda tangannya atau gung akhirnya adalah di presiden. Kalau untuk instansi pusat, kalau di instansi daerah, jadi modalnya adalah FJAP. Kemudian gubernur atau wali kota atau bupati dengan DPRD akan menyusun peraturan gubernur, peraturan wali kota atau peraturan bupati mengenai TPP. Ya untuk teman-teman di daerah, kalau belum ada pergub atau perwali atau pergub, sepaham kami di peraturannya memang ada, boleh dengan pemberian dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, tapi secara formal harusnya diatur dalam pergub, perwali atau perbuk mengenai TPP dari teman-teman di daerah. Nah kemudian, selanjutnya adalah tunjangan jabatan.
Kalau untuk yang tertingginya, di jenjang pertama itu 580.000, sampai dengan utamanya 2 dan 95.000. Jadi lumayan ya tambahan untuk tunjangan jabatan, fungsional atau struktural tadi. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman di jabatan pelaksana, ini bisa memperoleh tunjangan umum namanya, di mana untuk golongan 1 sampai dengan 4 itu nilainya berbeda, tapi kalau dilihat secara detail, perbedaannya hanya 5.000, yang mungkin dari 2006 pula, mungkin saat itu masih relevan untuk tunjangan seperti ini. Tapi mungkin bisa dikembangkanlah untuk yang akan datangnya. Ya kalau dari kami, sebetulnya terkait dengan tunjangan umum ini kami. Jika ingin ada tambahan, kami memotivasi rekan-rekan semua sih untuk beralih ke jabatan fungsional terdekat, minimal bisa di jabatan kategori keterampilan. Ya ada tuh kenaikannya karena lumayan juga. Kemudian untuk selanjutnya, ASN itu juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan gitu ya, baik PNS maupun P3K dua-duanya memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, di mana manfaatnya ini sangat banyak ya. Ada yang bersifat medis sesuai dengan indikasi, tanpa ada pembedaan iuran. Kemudian ada juga manfaat bersifat non-medis, yang berdasarkan iuran gitu ya. Untuk manfaat medisnya sendiri sebetulnya untuk BPJS Kesehatan ini sangat banyak ya, bisa dilihat secara detailnya di Perpres 82 2016 gitu ya untuk manfaat. Manfaat apa saja yang bisa didapatkan? Karena yang kami ketahui di sana, ada sampai rawat inap. Kemudian ruang ICU pun di-cover KB. Pelayanan darah juga sampai dengan imunisasi rutin juga di-cover oleh BPJS. Oh, jadi sebetulnya sudah paket yang cukup lengkap mungkin. Yang bisa dikembangkan saat ini adalah pelayanannya mungkin ya untuk rekan-rekan. ASN yang pasti membayar dengan iuran, 1% dan 4% yang dibagi antara pegawai dengan pemerintah, dan batas bawah dari pemotongan 1% dan 4% ini adalah gaji atau upah dari apa pegawai itu yang standarnya adalah upah minimum kota atau kabupaten, sedangkan batas atasnya adalah sebesar 12.000, dan ini adalah batas terbaru dari Perpres nomor 64 2020. Selanjutnya untuk jaminan kesehatan utama, jadi bagi rekan-rekan ASN yang berada pada level JPT gitu ya, bisa memperoleh tambahan berupa apa jaminan kesehatan utama yang dikelola oleh Jasindo, di mana sistem iurannya adalah full, dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu pemerintah, dan pesertanya adalah JPT utama JPT Madya, atau persebab yang mendapat fasilitas setara dengan JPT utama atau JPT Madya, termasuk dengan keluarganya, yaitu istri atau suami yang sah, dan 3 anak yang ditanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian yang mungkin. Banyak di antara kita yang belum begitu familiar dengan kedua jaminan ini. JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berupa perawatan, santunan, dan ada juga tunjangan cacat gitu ya. Jadi kecelakaan kerjanya ini meliputi banyak hal ya, menjalankan tugas, kewajiban dan lain-lain sampai berangkat dari rumah ke kantor, dan pulang dari kantor ke rumah, itu juga termasuk ke dalam coverage dari kecelakaan kerja ini. Jadi kalau bapak dan ibu berangkat kerja, kemudian nauzubillah gitu ya, ada terjadi sesuatu itu bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja gitu. Tapi dengan catatan jalur kerjanya memang masuk akal dan bisa dibuktikan gitu ya. Spam kami ada beberapa kasus yang agak sulit di-cover akibat jalur kerjanya, mampir ke tempat lain dan tidak bisa dibuktikan gitu ya. Kalau itu benar-benar berangkat kerja atau pulang kerja bukan dari tempat yang berbeda gitu, kemudian dikelolanya oleh PT, taspen dan iurannya adalah 0,24% dari gaji peserta setiap bulan. Jadi sebaiknya kita tahu karena setiap bulan kita mengiur sebanyak 0,24%, mungkin kecil tapi ya kita ada investasi di asuransi di sana gitu. Kemudian jaminan kematian, terkait dengan jaminan kematian ini atau disingkat dengan JKM, biasanya ya adalah perlindungan atas risiko kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Jadi kalau bapak dan ibu atau ada rekan-rekan yang mungkin meninggal dunia karena karena memang sudah bukan karena kecelakaan kerja gitu ya. Jadi secara natural itu bisa memperoleh jaminan kematian, di mana manfaatnya ada santunan sekaligus, kemudian ada uang duka wafatnya. Jadi ini berbeda ya. Santunan sekaligus dengan uang duka wafat, ini berbeda, kemudian ada biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa untuk anak di mana, secara detail untuk manfaatnya dan nominalnya berapa. Mungkin bapak dan ibu bisa merujuk kepada PP 70 tahun 2015 atau perubahannya, kemudian untuk pengelolaannya tetap di PT, taspen dan iurannya adalah 0,72% dari gaji peserta setiap bulan, jadi sudah dibayarkan juga oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Kemudian ini mungkin yang salah satu komponen kesejahteraan yang bisa dibilang prima donanya untuk ASN,
Karena banyak dari rekan-rekan ASN yang ingin menjadi ASN, karena jaminan pensiun dan jaminan hari tuanya ASN. Ini mungkin perlu kita sampaikan dalam forum ini gitu ya. Lebih detailnya lagi mengenai pensiun dan JHT ini. Jadi program pensiun kita adalah program manfaat pasti, jadi rekan-rekan semua tidak perlu khawatir ke depannya. Karena lagi sudah ada rumus untuk menghitung pensiunnya, beda dengan jika kita naruh pensiun di swasta gitu ya mungkin. Sistemnya adalah iurannya yang pasti, tapi kemudian kita melihat pengembangan manfaatnya di kemudian hari seperti apa, tergantung dengan kesehatan dari perusahaannya. Kalau pensiunnya PNS, itu manfaat pasti, manfaatnya sudah ada hitung-hitungannya, meskipun memang nominalnya sudah agak tidak relevan ya dengan kondisi saat ini, karena rumusnya adalah bisa dilihat di sini, 25 kali masa kerja kali gaji pokok terakhir dengan manfaat maksimal 75% dari gaji pokok terakhir. Jadi sebesar-besarnya gaji pokok ASN, 59 gitu ya. Berarti hanya bisa mendapatkan 7,575%-nya saja. Kemudian tapi, manfaatnya ini cukup long lasting karena untuk manfaat pensiun ASN ini bisa diterima, untuk PNS ini dari pesertanya sendiri, kemudian bisa diturunkan ke janda atau dudanya, kemudian ke anaknya, di mana anaknya ini sampai dengan usia 25 kemudian, atau sampai dengan anaknya menikah atau bekerja gitu ya, dapat memperoleh penghasilan sendiri, atau kalau tidak punya keluarga, atau apa maksudnya tidak punya pasangan atau anak, bisa diberikan kepada orang tua juga, di mana iuran kita setiap bulan adalah 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Dan pemerintah dalam hal ini tidak mengiur. Nah, untuk manfaat pensiun ini, mungkin banyak yang tidak tahu ya kalau ASN misalnya ada yang mengundurkan diri atau pensiun dini, itu sebetulnya bisa diklaim manfaat pensiunnya. Kalau pensiun dini, memang sudah diatur di dalam peraturan mengenai pensiun ya, yang tahun 69 itu bahwa pensiun dininya ASN itu minimal usianya 50. Kemudian minimal masa kerjanya juga 20 tahun gitu. Itu baru bisa mengajukan pensiun dini. Tapi kalau pensiun saat ini sebelum usia itu, tetap gimana caranya supaya bisa tetap mendapatkan manfaat pensiun? Nah, itu bisa sih diklaim karena diatur mengenai hal itu di PMK nomor 71 2008. Nah, di sana PMK-nya berjudul Pengembalian Nilai Tunai PNS berhenti tanpa hak pensiun. Jadi, iuran kita selama ini yang 4,75% itu, kalau kita berhenti di satu titik gitu ya, sebelum usia pensiun itu bisa diklaim. Kalau belum 50 tahun dan belum masa kerja 20 tahun, nah kemudian yang kedua adalah jaminan hari tua, atau saat ini disebutnya masih tabungan hari tua di mana ini. Meliputi asuransi diguna dan asuransi kematian, di mana asuransi dwiguna ini diberikan dalam hal peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia sebelum diberhentikan, dengan hak pensiun atau berhenti karena sebab-sebab lain. Jadi kalau kita berhenti karena pensiun, itu selain dapat yang bulanan, kita juga bisa akan mendapatkan yang bentuknya lamsam ya, berupa tabungan hari tua gitu. Nilainya berapa, bervariasi sesuai dengan lama, masa kerja dan jabatan gitu ya. Kemudian ada juga manfaat asuransi kematian, diberikan dalam hal peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia. Jadi kalau tadi kita misalnya masih aktif dalam bekerja sebagai ASN, itu mendapatkan jaminan kematian kalau kita meninggal saat masih masa kerja gitu ya. Tapi kalau kita meninggal setelah satu napas terwise pensiun masih bisa mendapatkan manfaat asuransi kematiannya dari program tabungan hari tua yang dikelola atas pensiun saat ini gitu. Nah, kemudian saat ini kita masih bisa menerima berbagai bentuk penghasilan lain gitu ya, di luar dengan yang diatur oleh Undang-Undang ASN gitu, di mana diantaranya adalah tunjangan yang melekat pada gaji, yaitu tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan beras atau pangan, di mana itu semua masih diatur di peraturan gaji yang lama ya, yang nomor 7 itu masih bisa diterima. Saat ini kemudian tunjangan jabatan juga, karena itu pra-undang-undang ASN juga itu masih bisa kita terima. Saat ini kemudian ada juga honorarium dan fasilitas mungkin ya yang bisa kita dapatkan dari apa beberapa kegiatan-kegiatan dilakukan gitu. Dan tunjangan lain yang diatur oleh peraturan, perundang-undangan contohnya seperti tunjangan profesi guru yang diatur dari peraturan yang bukan di bawah dari undang-undang ASN. Kemudian ada juga tunjangan khusus di beberapa lembaga non-struktural dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita